Pondok pesantren Islam terpadu, Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan iman dan Islam, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa azab Allah sungguh sangatlah pedih kepada orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Maka dari itu, marilah kita hafalkan biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam tak lupa tetap curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Dan semoga kita semua umat muslimin mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin, Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sebentar lagi kedatangan bulan yang amat penuh berkah, bulan yang amat penuh suci, bulan yang amat penuh dengan ampunan. Itu apa? Tentu saja bulan suci Ramadan. Bulan yang dimana kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Apa itu puasa? Di sebuah daerah Indonesia, kata puasa memiliki makna lain, yaitu saum dan siam. Yang keduanya terdapat juga di dalam Al-Quran. Menurut Syekh Muhammad Fuad Al-Bagi, kata siam terdapat di Al-Quran sebanyak 8 kali. Dan menurut ulama terdapat juga 13 kali. Dan kata saum hanya 1 kali, yaitu di dalam surat Maryam ayat 26 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faquli wasrobi wa qurri ayna fa imma tarayinna minal basari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Yang artinya, maka makan, minum, dan bersenang hatilah. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku bernazar untuk berpuasa kepada Allah yang Maha Pengasih. Dan jika aku melihat seseorang, aku tidak akan berbicara kepada siapapun pada hari ini. Kata saum mengandung makna yang lebih dari kata siam. Kata siam hanya berarti menahan diri dari makan, minum, dan hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sedangkan kata saum tidak hanya mencegah makan, minum, dan berhubungan suami istri saja, tetapi juga mencegah melihat, mendengar, dan berpikiran yang membatalkan puasa. Puasa istilah dari kata saum dan siam, yang berarti menahan diri dari makan, minum, dan hal apa saja yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان مريضا أو على سفر فعزة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Dari ayat di atas terdapat isi kandungan yang menjelaskan bahwa kita sebagai orang muslim, orang yang beriman, diwajibkan untuk berpuasa Ramadan sebagaimana hanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang sedang berpuasa lalu di tengah perjalanan ataupun dia sakit, maka wajib bagi dia untuk mengganti puasa sebanyak yang ditinggalkan. Dan di bulan itu, di bulan Ramadan, di dalamnya terdapat permulaan Al-Quran. Lalu apakah permulaan Al-Quran itu? Pada ayat di atas Allah menyatakan bahwa terdapat fungsi Al-Quran. Yang pertama sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan yang kedua sebagai penjelas daripada petunjuk, dan yang ketiga sebagai pembeda dari yang salah dan yang benar. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rasanya menahan diri dari lapar, haus, dan hawa nafsu di bulan Ramadan? Semua itu hanya kita lakukan untuk mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mampu melaluinya, maka sebenarnya kita adalah orang yang mendapatkan kemenangan. Di bulan suci Ramadan ini terdapat rahasia Allah yang penuh dengan banyak keberkahan. Salah satunya yaitu malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Yang artinya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apakah kamu tahu malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril atas izin Allah untuk mengatur segala urusannya. Salamun ya hatta matla'il fajr. Sejahteralah pada malam itu sampai dengan terbit fajar. Dalam surat Al-Qadar di atas sudah jelas bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam inilah yang sebenarnya kita cari untuk mendapatkan malam fastabiqul khairat, dengan melakukan ibadah, sholat taubat, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka sesungguhnya dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malam Lailatul Qadar mengentangkan tali sarungnya untuk melakukan ibadah dan membangunkan istri-istrinya, karena pada malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan sampai dengan terbit fajar. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang perlu kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan nanti? Marilah kita berlomba-lomba untuk menuju kebaikan dengan cara menambahkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan diri kita, membersihkan diri kita agar kita nanti bermaksimal dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya Muhammad Abdul Rauf, asal sekolah SMK Karya Nugraha Boyolali.
Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok pesantren Islam terpadu, Al-Hikmah Karanggede Boyolali, dai berwawasan ilmu pengetahuan.